Battle Through the Heavens, Chapter 1486, Balai Tiangang. Eksistensi seperti Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno adalah keberadaan yang sangat misterius di mata banyak orang. Tentu saja, bahkan anggota suku Naga kuno biasa adalah legenda bagi sebagian orang. Bagaimanapun, suku Naga Void kuno jarang datang ke dataran tengah. Suku Naga Void kuno sama misterius dan kuatnya dengan klan kuno di hati banyak orang. Kaisar Naga dalam suku tersebut adalah eksistensi seperti kepala klan dari klan Gu atau klan Hun. Ahli ini adalah seseorang yang bahkan orang-orang sekuat leluhur Hou Yun dan tetua pertama Menara Pil belum pernah bertemu. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang melonjak ke wajah mereka setelah mereka mendengar bahwa Xi Yan sebenarnya adalah Kaisar Naga yang legendaris. Haha, tidak disangka Lady Xi Yan memiliki identitas seperti itu. Diri tua ini memang sedikit buta saat itu. Yao Lao dikejutkan oleh kata-kata Xiao Yan. Dia hanya pulih beberapa saat kemudian sebelum dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya dan tertawa. Ziyan merasa sedikit tidak wajar dengan kesopanan Yao Lao. Dia sadar bahwa Xiao Yan memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Dia tidak ingin menampilkan apa yang disebut sebagai Kaisar Naga Udara di depannya. Guru, tidak perlu terlalu sopan. Anda bisa memperlakukannya seperti gadis kecil di masa lalu. Xiao Yan juga menyadari pikiran Xi Yan. Dia tersenyum dan melanjutkan, karena guru telah membuat saran ini sebelumnya, saya pikir Anda telah memilih aula cabang untuk menyerang, kan? Ekspresi Yao Lao sedikit muram saat kembali ke topik ini. Dia berkata, setelah memulai penyelidikan skala penuh kami terhadap Hall of Souls, kami telah berhasil mengumpulkan banyak informasi. Hall of Souls memiliki banyak aula cabang di Central Plains. Ada 24 di antaranya yang lebih penting. The Hall of Souls menyebut mereka Disa House. Aula cabang tempat saya di penjara saat itu adalah salah satu aula Disa ini. Petik 2. Disa House, Xiao Yan sedikit mengangguk. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar. Di atas aula Disa adalah aula Tiangang. Aula ini lebih penting bagi aula jiwa, Yao Lao perlahan berkata. Aula Tiangang dibagi menjadi surga, bumi, dan manusia. The Heaven Hall adalah markas dari Hall of Souls. Kami saat ini tidak mengetahui lokasinya. Kali ini, target kami adalah Main Hall di antara Tiangang House. Main Hall, Xiao Yan bergumam dan bertanya. Seperti apa kekuatan Main Hall? Aula bumi dikelola oleh wakil kepala aula sedangkan aula manusia dikelola oleh Tianzun pertama dan kedua. Tentu saja, kita tidak boleh menghilangkan kemungkinan bahwa Hall of Souls telah memperkuat pertahanannya. Yao Lao menjawab, Tianzun ketiga itu mati di tangan saya saat itu. Tianzun kedua, orang suci Guyu, hanyalah Ban Seng tingkat tinggi. Saya tidak perlu takut padanya jika kita bertemu lagi. Sepertinya kita bisa mengalahkan Main Hall ini, Xiao Yan tersenyum tipis. Senyumannya sedikit gelap dan pekat. Dia benar-benar membenci Hall of Souls. Dia hampir mati karena bajingan ini berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi dia telah tumbuh sekarang. Mungkin, dia harus mengambil inisiatif untuk menagih sedikit dari hutang lamanya. Serahkan masalah menghancurkan Main Hall ini padaku. Aliansi masih membutuhkan ahli untuk menjaganya agar terlindung dari segala upaya oleh Hall of Souls untuk melakukan hal yang sama kepada kami. Oleh karena itu, kuharap leluhur Hou Yun dan yang lainnya akan menjaga tempat ini. Mata Xiao Yan beralih ke leluhur Hou Yun dan tetua pertama dari Menara Pil saat dia berbicara. Aku akan menemanimu. Lokasi Main Hall cukup rahasia. Akan sulit untuk menemukannya bahkan jika seseorang memiliki peta. Yao Lao ragu-ragu sebelum menambahkan. Baiklah, Xiao Yan ragu-ragu setelah mendengar pernyataan Yao Lao sebelum mengangguk. Dia memiliki Ziyan, Doseng bintang 4, di sampingnya. Tidak banyak ahli di Central Plains yang bisa mengancam mereka. Bahkan kepala aula dari aula jiwa tidak akan dapat dengan mudah mengalahkan Xi Yan dan mengambil seluruh hidup mereka. Kalau begitu, kalian semua harus istirahat selama beberapa hari. Setelah itu, kita akan menuju ke Main Hall. Petik 2. Yao Lao membelai jenggotnya. Kilatan tajam melintas di matanya. Dia dan Xiao Yan harus bersembunyi saat mereka dikejar oleh Hall of Souls. Sekarang, mereka bertekad untuk berhenti bersembunyi. Bagaimana hati mereka bisa merasa nyaman jika mereka tidak membalas dendam 100 kali lipat? Ayah, Xiao Yan memandang Xiao Xiao kecil, yang melangkah di udara saat dia dengan gembira berlari ke arahnya.
Dia buru-buru melangkah maju dan memeluk sosok kecil yang datang terbang itu. Kehangatan samar menyebar dari hatinya. Ayah, di mana Mumi? Mata hitam besar Xiao Xiao melihat ke belakang Xiao Yan. Dia melihat ke segala arah dalam upaya untuk menemukan Kailin. Haha, Mumi masih latihan. Dia akan kembali ke Xiao Xiao kecil setelah dia menyelesaikan pelatihannya. Xiao Yan menjelaskan sambil tersenyum. Dia memeluk Xiao Xiao kecil sementara seruan tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dia menemukan bahwa energi besar dan kuat yang mengalir secara acak di dalam tubuh Xiao Xiao kecil telah menjadi tenang. Energinya juga mengalir secara samar dan berubah sesuai keinginannya. Bakat pelatihan Xiao Xiao sangat hebat. Dalam waktu setengah tahun, dia sudah bisa mengontrol energi di dalam tubuhnya. Dia bisa dianggap sebagai Douzong elit sejati. Yao Lao di sampingnya tersenyum dan berkomentar. Douzong, Xiao Yan mengusap kepala kecil Xiao Xiao. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Saat itu, dia harus berlatih dan mengalami banyak kesulitan hanya untuk mencapai kelas Douzong. Pada akhirnya, Xiao Xiao tidak perlu melakukan apapun karena dia dengan mudah melangkah ke level ini. Memikirkan hal ini benar-benar membuat seseorang menghela nafas. Selain itu, dia sangat tertarik dengan perbaikan pil. Saya berencana untuk menunggunya menjadi sedikit lebih tua sebelum mengajarinya mantra api. Setelah itu, aku akan membantunya mencari api surgawi dan perlahan-lahan membiasakannya dengan itu. Tatapan yang biasa dilihat Yao Lao pada Xiao Xiao sangat menyayanginya saat dia tertawa. Kamu benar-benar menyayangi dia terlalu banyak, Xiao Yan tidak berdaya. Dia menyerahkan Xiao Xiao dalam pelukannya kepada Ziyan yang penasaran di belakangnya. Mereka saling menatap sementara Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di dalamnya. Ada setetes cairan emas mengambang di dalam botol. Riak yang sangat menakutkan dipancarkan secara samar-samar darinya. Apa ini? Ekspresi Yao Lao sedikit berubah saat melihat darah di dalam botol giok. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan di dalamnya. Darah esensi yang ditinggalkan oleh seorang ahli dengan setengah langkah di kelas Doudi. Xiao Yan tersenyum. Dia melirik ke arah Yao Lao dan berkata, jika guru mengkonsumsinya, itu mungkin bagi Anda untuk dengan cepat mencapai bintang pertama di kelas Douzeng. Yao Lao dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia membalik botol giok dan mengamatinya untuk waktu yang lama. Dia sedikit ragu-ragu. Benda ini terlalu berharga, dan itu akan lebih menguntungkan Xiao Yan. Saya sudah mengkonsumsinya. Tidak akan banyak gunanya jika saya mengkonsumsinya lagi. Guru harus berlatih selama beberapa hari ke depan. Kami akan menuju ke main hall setelah Anda menyelesaikan pelatihan Anda, dan kemudian kami akan menghilangkannya dari Central Plains. Xiao Yan tersenyum. Dia berbalik dan menarik Ziyan dan Xiao Xiao keluar. Dari aula sebelum Yao Lao bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yao Lao menatap punggung Xiao Yan. Dia tertawa getir beberapa saat kemudian. Setelah itu, dia mengepalkan botol giok di tangannya. Kehangatan memenuhi hatinya. Xiao Yan tetap di paviliun bintang jatuh beberapa hari berikutnya. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, dia mulai meneruskan beberapa keterampilan dounya kepada Xiao Xiao. Bakat mengejutkan yang dia tunjukkan menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tercengang untuk pertama kalinya. Kemungkinan hanya dia yang bisa digambarkan sebagai seorang jenius sejati. Gelar jenius mudanya yang disebut di kota Wutan tidak signifikan jika dibandingkan dengan Xiao Xiao saat ini. Xiao Yan benar-benar menikmati perasaan menjadi seorang ayah selama 5 hari. Perasaan itu akan membuatnya sesekali merasa seperti dia benar-benar dewasa. Dirinya saat ini bukan lagi pemuda lembut yang sembrono sejak saat itu. Sebaliknya, dia adalah eksistensi seperti raksasa sejati. Yao Lao yang tadinya sedang dalam retret akhirnya muncul di hadapan Xiao Yan pada hari ke-6. Aura Yao Lao yang meluap membuat Xiao Yan tahu bahwa dia telah menembus bintang pertama kelas Douzeng. Xiao Yan tidak terkejut dengan terobosan Yao Lao. Yao Lao memiliki dasar yang bagus. Dengan kekuatannya yang terakumulasi dan Dimension Essence Blood, wajar baginya untuk mencapai bintang pertama dari kelas Douzeng. Kelompok Xiao Yan diam-diam menghilang dari paviliun bintang jatuh pada hari kedua setelah Yao Lao menerobos. Hanya sekelompok kecil eselon atas yang menyadari bahwa aliansi Istana Langit sedang melakukan pembalasan terhadap Hall of Souls. Pegunungan penguburan terletak di persimpangan antara wilayah barat dan selatan Central Plains. Karena medannya, tempat ini mengandung aura berbahaya yang sangat pekat.
Aura gelap itu bercampur dengan aroma mayat yang kaya karena sebagian besar orang dalam radius 500 km terkubur di tempat ini. Oleh karena itu, pegunungan pemakaman ini adalah pegunungan aneh yang dibangun dengan kuburan. Sulit untuk menemukan sosok manusia dalam keadaan normal. Tidak ada yang mau tinggal di tempat yang diselimuti aura hantu. Swoosh! Suara deras angin tiba-tiba muncul di langit tenang Burial Mountain Range. Sinar cahaya melintas di atas saat beberapa sosok muncul dalam sekejap di puncak gunung jauh di dalam pegunungan. Mata mereka terpaku pada bagian terdalam dari pegunungan. Ada distorsi dalam ruang yang tersembunyi di balik pohon besar berwarna abu-abu. Aula manusia di Tiangang Halls berada di bagian terdalam dari pegunungan penguburan. Namun, mereka menempatkan penghalang spasial di sini. Mereka akan mendeteksinya saat seseorang masuk. Yao Lao menunjuk ke wilayah dalam saat dia menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melirik Ziyan. Dia tersenyum dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar distorsi tiba-tiba berfluktuasi sebelum berubah menjadi penghalang spasial yang sangat besar yang sepenuhnya menutupi area tersebut. Kali ini, tidak perlu meninggalkan yang selamat. Xiao Yan sedikit mengangkat kepalanya. Ekspresi padat muncul di wajahnya. Hall of Souls. Balas dendam ini akhirnya datang 1 dekade kemudian. Belum terlambat, bukan? Battle Through the Heavens. Chapter 1487, Membasmi Manhole. Di belakang ruang yang agak terdistorsi adalah sebidang tanah hitam yang sangat besar. Beberapa warna putih pekat kadang-kadang memecahkan permukaan tanah. Itu adalah tulang patah yang menunjukkan rasa dingin yang aneh. Di tengah area yang luas ini berdiri aula hitam yang tenang. Itu tampak seperti binatang buas kuno saat merayap di tanah. Perasaan yang sangat gelap dan menakutkan perlahan berfluktuasi di ruang tertutup ini. Ada rantai hitam yang tak terhitung, sangat besar, dan kasar yang membentang dari aula hitam besar. Rantai ini dimasukkan jauh ke dalam tanah. Ada sekelompok kabut hitam yang tertinggal di atas rantai ini. Kabut itu samar-samar membentuk bentuk manusia. Beberapa nafsu kadang-kadang berkedip di atas rantai. Akhirnya, mereka bergegas ke dalam kabut hitam dan menyebabkan kabut hitam tampak seolah-olah memiliki suatu bentuk. Seluruh area ini tampak sangat sunyi. Suasana aneh menutupinya, membuat seseorang merinding. Jatuh. Keheningan seperti itu berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebelum 10 kelompok kabut hitam berdiri dari rantai. Kabut hitam menyusut sebelum berubah menjadi 10 sosok manusia yang tampak dingin. Orang-orang ini bertukar pandangan satu sama lain sebelum mereka pindah dan berkumpul bersama. Ayo pergi, sudah waktunya bagi kita untuk menjalankan misi kita. Mudah-mudahan, kali ini kami bisa membawa kembali cukup jiwa. Seorang sosok manusia, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok ini, berbicara dengan suara serak. Cek-cek, kelompok iblis tua Liu meluncurkan serangan diam-diam terhadap beberapa kota milik Sky Mansion sebelumnya. Tidak hanya mereka berhasil mengembalikan jiwa yang cukup, mereka bahkan sangat dihargai oleh Tianzun pertama. Kali ini, kami juga akan mengubah beberapa kota Sky Mansion menjadi pertumpahan darah, salah satu orang tertawa dengan sikap sinis. Ya, ingatlah untuk tidak meninggalkan korban yang selamat. Pemimpin itu tersenyum. Dia perlahan mengangguk dan melambaikan tangannya. Selusin sosok plus berubah menjadi kabut hitam yang bergegas pergi dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Kelompok kabut hitam ini hendak keluar dari penghalang spasial ketika ruang di sekitar mereka tiba-tiba berhenti. Itu kemudian runtuh dengan keras. Selusin angka plus bahkan tidak berhasil mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum mereka dihancurkan oleh kekuatan spasial yang menakutkan menjadi ketiadaan. Air mata, penghalang spasial perlahan terbelah saat lubang besar terbentuk setelah sekelompok orang ini dimusnahkan. Beberapa sosok perlahan masuk dari luar dan melangkah melintasi tanah hitam. Tiupan, suara tajam dipancarkan dari aula besar saat kelompok Xiao Yan melangkah melalui penghalang. Kabut hitam di atas rantai itu mengungkapkan banyak pasang mata seram yang mengamati kelompok Xiao Yan. Berani-beraninya kamu menerobos ke wilayah Hall of Soulsku. Anda meminta untuk mati. Petik 2. Teriakan keras yang menyeramkan tiba-tiba memecah keheningan. Banyak sosok manusia berdiri dari rantai. Tanpa menunggu instruksi apapun, mereka berubah menjadi lampu hitam yang disertai angin gelap saat mereka menyerbu ke arah kelompok Xiao Yan dari segala arah. Sekelompok umpan meriam tampaknya dengan senang hati berlarian. Xiao Yan tersenyum setelah melihat mereka menyerang ke depan.
Dia melebarkan mulutnya sebelum lautan api yang panas keluar dari mulutnya. Semua sosok hitam yang masuk dalam jarak 100 kaki dari lautan api akan lenyap setelah 3 napas. Orang-orang yang lebih lemah itu bahkan tidak bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Lautan api menyebar. Sosok hitam yang bergegas dari belakang akhirnya membekukan tubuh mereka karena terkejut. Baru setelah itu mereka mengerti bahwa kelompok ini tidak ada di sini untuk bunuh diri. Sebaliknya, itu benar-benar telah dipersiapkan. Brengsek, beraninya kamu bertindak liar di wilayah Hall of Soulsku. Anda pasti lelah hidup. Semua Tianzun, tangkap mereka. Teriakan yang agak akrab tiba-tiba keluar dari aula saat lautan api menyebar ke seluruh langit. Segera, selusin sosok lebih bergegas keluar dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melayang di cakrawala. Mata mereka gelap saat mereka melihat kelompok Xiaoyan di belakang lautan api. Haha, kamu benar-benar berani mengeluarkan Douzun's belaka. Hantu tua Guyu, lebih baik bagimu untuk melangkah maju secara pribadi. Xiaoyan tertawa keras. Tawanya seperti guntur saat bergemuruh dan menyebar ke seluruh aula. Dia mengambil langkah ke depan saat dia tertawa dan melangkah melintasi lautan api selebar 1000 kaki. Dia muncul di udara sementara tangannya mengarah ke sekelompok Hall of Souls Tianzun sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang terhenti saat tangannya terkepal lagi. Bang! Setelah Xiaoyan mengepalkan tangannya, tubuh selusin ditambah Tianzun meledak menjadi genangan darah. Bahkan jiwa mereka telah hancur oleh tekanan spasial yang menakutkan itu. Dengan kekuatan Douseng Bintang 2 Xiaoyan saat ini, tidak mungkin bagi beberapa ahli Douzun untuk menghalanginya bahkan sedikit pun. Hah! Si Heart Flame. Petik 2. Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan seruan setelah dia mengepalkan tangannya. Ada sosok yang tersisa di ruang yang runtuh itu. Apalagi orang ini mengandung api biru kebiruan. Xiaoyan melirik dan mengenali asal mula nyala api ini. Kamu adalah orang tua Mugu. Senyum menggoda terangkat di wajah Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menarik sosok manusia itu. Dia melempar telapak tangan dan menghancurkan api biru yang tersisa di sosok itu. Sosok yang akrab muncul dari dalam. Anehnya, sosok itu milik lelaki tua Mugu, yang telah berulang kali menemukan masalah dengan Xiaoyan saat itu dan hampir merebut tempat juara pil gathering. Xiaoyan, hati Xiaoyan terkejut. Orang tua Mugu, di sisi lain, terkejut sampai-sampai dia merasakan dorongan untuk membasahi dirinya sendiri. Sejak dia gagal merebut 3000 Burning Flame, dia telah dikirim ke Main Hall. Dia telah mengumpulkan jiwa dari luar Central Plains selama periode waktu ini. Meskipun dia kadang-kadang mendengar tentang kekuatan Xiaoyan yang melonjak selama periode waktu ini, dia tidak menyelidiki informasi lebih lanjut. Setelah bertemu Xiaoyan lagi, dia akhirnya mengerti bahwa yang disebut kekuatan melonjak jauh lebih menakutkan. Douseng, Anda benar-benar telah maju ke kelas Douseng. Orang tua Mugu memandangi wajah muda itu dan merasakan suaranya bergetar. Dalam beberapa tahun yang singkat, anggota generasi muda itu, yang hanya bisa melarikan diri ketika dia dikejar olehnya, benar-benar menjadi sekuat ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku bertemu denganmu dan aku merasa menyesal. The Sea Heart Flame juga merupakan flame surgawi. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam untuk meninggalkannya bersama Anda. Karena aku bertemu denganmu lagi, tolong serahkan. Xiaoyan tertawa tanpa sopan. Tangannya di atas kepala orang tua Mugu. Kekuatan isap yang aneh muncul dari tangannya. Dia sebenarnya bermaksud untuk dengan paksa menarik si Heart Flame dari tubuh lelaki tua Gucha. Xiaoyan, kamu berani menerobos masuk ke Hall of Soulsku. Anda benar-benar masuk ke neraka untuk mencari kematian. Petik 2. Raungan marah dipancarkan dari aula sementara Xiaoyan berencana untuk dengan paksa mengekstrak si Heart Flame. Sosok hitam bergegas ke depan. Rantai hitam-hitam berukuran 1000 kaki menembus udara seperti naga hitam beracun saat bergegas menuju Xiaoyan. Hanya Ban Seng yang berani mempermalukan dirinya sendiri. Hantu tua Guyu, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit saat rantai itu datang. Dia menjentikkan jarinya dan ledakan sonik rendah terbentuk darinya. Rantai besar itu sepertinya mengalami pukulan berat karena tiba-tiba ditarik kembali. Akhirnya, itu bertabrakan dengan aula besar. Keluar, Xiaoyan mengesampingkan serangan Sein Guyu dengan jari. Dia meraih dengan tangannya dan sekelompok api biru dengan paksa diekstraksi dari tubuh orang tua Mugu. Auranya juga menjadi sedikit lebih lemah saat ini.
Jelas, dia telah menerima pukulan yang fatal. Xiao Yan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Mata orang tua Cagu menjadi merah darah setelah si Heart Flame dihilangkan dengan paksa. Tubuhnya mulai membengkak. Dia jelas bermaksud menghancurkan diri sendiri. Saat ini Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri sendiri di depan saya. Xiao Yan menatapnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dia secara acak melambaikan tangannya. Gelombang angin menakutkan yang tak terlukiskan dengan keras menghantam lelaki tua Mugu sebelum menghancurkan tubuhnya menjadi kabut berdarah pada saat berikutnya. Hall of Souls Zunze ini, yang telah mengubah Xiao Yan menjadi kondisi yang menyedihkan saat itu, bahkan tidak diberi kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri saat ini. Xiao Yan melirik si Heart Flame di tangannya setelah menghancurkan tubuh pria tua Cageha. Dia membuka mulutnya dan menelan api. Dengan kekuatannya saat ini, menelan si Heart Flame tidak akan lagi menghasilkan peningkatan kekuatan, tetapi itu perlu untuk melepaskan Angry Buddha Lotus Flame. Meskipun, Life Transforming Flame, sangat kuat, itu masih flame surgawi palsu. Hanya setelah memiliki si Heart Flame ini Xiao Yan dapat benar-benar melepaskan lotus api pemusnahan 5 warna. Xiao Yan, tempat ini pasti akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Sein Guyu berkedip dan muncul di udara setelah Xiao Yan menelan si Heart Flame. Dia berteriak dengan suara gelap dan padat pada saat bersamaan. Maafkan saya, aku berencana untuk mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Sein Guyu. Ziyan telah mengganggu setiap fluktuasi spasial yang terjadi di tempat ini. Bahkan jika orang-orang ini memiliki giok spasial untuk memanggil para ahli dari klan Hun, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Karena anak muda sepertimu, Sein Guyu akhirnya tertawa dengan sangat marah setelah mendengar kata-kata itu. Xiao Yan adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani menyebutkan mengubah Hall of Souls menjadi pertumpahan darah. Tentu saja, saya sadar bahwa Anda bukanlah orang yang bertanggung jawab di sini. Xiao Yan mengabaikan Sein Guyu. Matanya beralih ke aula hitam besar saat dia berkata dengan suara samar, yang disebut Tianzun pertama, tidak perlu terus bersembunyi. Aku, Xiao Yan, pasti akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Petik 2. Kata-kata yang arogan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bertindak sesuka Anda setelah mencapai kelas Doseng? Ini adalah masalah yang sangat mudah bagi klan Hunku untuk membunuhmu. Petik 2. Dengus sedingin es dipancarkan dari dalam aula besar setelah suara Xiao Yan terdengar. Kabut hitam pekat meletus dari dalam aula. Sosok tua kurus seperti kerangka perlahan keluar dengan aura gelap dan pekat. Battle Through the Heavens, Chapter 1488, Tianzun pertama. Sosok kecil seperti kerangka perlahan muncul di pandangan Xiao Yan saat kabut hitam melonjak. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tampak sangat keriput. Kedua matanya sedalam dua kelompok api hantu menari-nari di dalamnya. Mereka memancarkan jejak aura yang tidak biasa. Tianzun pertama dari Hall of Souls yang legendaris, akhirnya kamu bersedia untuk menunjukkan dirimu. Xiao Yan melihat sosok tua itu sebelum tersenyum dan berbicara dengan suara lembut. Tianzun pertama perlahan mengangkat kepalanya. Wajah keriputnya tampak sangat menakutkan di bawah cahaya saat nyala api hantu menari-nari di dalam matanya. Suara serak yang membuat satu merinding terdengar pelan. Xiao Yan, tak disangka kau berani menyerahkan dirimu pada kami. Awalnya, klan telah memutuskan untuk membiarkanmu hidup lebih lama, tapi sekarang kamu telah menyerahkan dirimu kepada kami, aku akan membantu mengambil nyawamu ini. Petik 2. Masih belum diketahui siapa yang akan mengambil nyawa yang lain. Xiao Yan tertawa, matanya sangat gelap dan dingin saat dia melihat lelaki tua keriput itu. Hantu tua ini adalah orang yang diam-diam turun tangan dan menyelamatkan Sein Guyu saat itu. Xiao Yan mungkin tidak bisa mengalahkannya seandainya dia mengungkapkan dirinya saat itu, tapi sekarang sangat berbeda. Mengingat penglihatan Xiao Yan saat ini, dia secara alami dapat melihat melalui kekuatan Tianzun pertama. Dia adalah bintang 2 menengah Doseng. Jadi, dia sedikit lebih kuat dari Xiao Yan bahkan setelah kekuatan Xiao Yan melonjak. Namun, tidak sulit bagi Xiao Yan untuk menutupi celah seperti itu. Kakak, kenapa kamu harus mengatakan begitu banyak omong kosong kepada anak muda ini? Bunuh saja dia dan ekstrak jiwanya. Cek, jiwa Doseng bisa menandingi jiwa yang telah dikumpulkan oleh cabang ini selama lebih dari 100 tahun.
Mata Sein Guyu berkedip. Saat itu, dia menderita kerugian besar di tangan Xiao Yan, dan dia telah membentuk dendam karena penghinaan itu. Karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani kembali ke Xiao Yan, namun Xiao Yan berani menerobos masuk ke aula jiwa saat ini. Dia harus memaksanya membayar mahal apapun yang terjadi. Haha, hantu tua Guyu, kamu benar-benar mengucapkan terlalu banyak kata yang tidak perlu. Izinkan saya memblokirnya. Kata-kata Sein Guyu baru saja terdengar ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tubuh Yao Lao perlahan muncul. Dia tersenyum sambil menatap Guyu. Ada beberapa niat buruk di matanya. Yao Chen, wajah Guyu merosot saat dia melihat Yao Lao muncul di hadapannya. Dia baru saja akan mengejek Yao Lao dengan dingin ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan samar dipancarkan dari tubuh Yao Lao. Ekspresinya segera menjadi jelek. Kamu benar-benar berhasil menembus kelas doseng. Yao Lao tersenyum tipis saat dia melihat ekspresi Guyu yang agak terdistorsi. Dia berkata, saya hanya beruntung. Anda meluncurkan serangan diam-diam terhadap saya terakhir kali. Kali ini, saya akan mengembalikan hutang itu kepada Anda. Jangan berpikir bahwa aku takut padamu hanya karena kamu telah mencapai kelas doseng. Saya hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang doseng. Guyu mendengus dingin, tapi dia tampaknya tidak terlalu takut. Tempat ini adalah wilayah Hall of Souls. Kekuatan bertarungnya akan diperkuat di sini. Dia menekan kedua telapak tangannya ke bawah. Ki hitam yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya karena banyak rantai besar di sekitar aula mulai bergetar saat ini. Gelombang demi gelombang hitam Doki melonjak sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Yao Chen, saya akan melihat hak apa yang Anda miliki untuk datang ke Hall of Souls saya untuk menagih hutang. Hall of Souls saya dapat menangkap Anda terakhir kali. Kali ini, saya pasti akan menangkap dan memenjarakan Anda lagi. Petik 2. Uap hitam melonjak. Guyu tampak seperti dewa iblis yang turun ke pesawat ini. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Setelah itu, suara dentang-dentang bisa terdengar. Kabut hitam mengandung banyak rantai hitam. Mereka diiringi tangisan tajam saat mereka bergegas menuju Yao Lao. Momentum itu tampak sangat menakutkan. Yao Lao sedikit tertawa saat melihat serangan ini, tapi dia tidak mundur. Doki meletus dan dia berubah menjadi sambaran petir yang bertabrakan dengan Guyu. Xiao Yan juga berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada Tianzun pertama sementara Yao Lao bertukar pukulan dengan Guyu. Matanya menyapu para ahli dari aula jiwa di sekitarnya sebelum dia menoleh ke kelompok dokter peri kecil yang jaraknya cukup dekat. Dia tertawa, aku akan menyerahkan yang lain padamu. Petik 2. Meskipun main hall ini dijaga ketat dengan banyak Tianzun yang hadir, dokter peri kecil dan King Lin bisa melawan seorang ahli Ban Seng dengan kekuatan mereka saat ini. Secara alami, mereka tidak takut dengan keunggulan jumlah pihak lawan. Jika seseorang termasuk murid bunga ular 3 giok hijau King Lin, sulit untuk memprediksi siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari keunggulan numerik selama pertarungan. Ekspresi Tianzun pertama berubah sedikit dingin setelah melihat pertempuran ini meletus. Tangan di bawah lengan bajunya mulai dengan cepat membentuk segel. Ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi setelah segel terbentuk. Banyak sosok putih melintas di mata Xiao Yan. Ruang sekitarnya tiba-tiba dipenuhi oleh banyak tulang putih tajam yang menusuk ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Hanya permainan anak-anak. Xiao Yan hanya menyeringai saat melihat kecepatan kilat dari tulang yang menusuk. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat api yang kuat meletus dari tubuhnya. Suhu yang mengerikan melelehkan tulang-tulang yang menusuk itu dalam sekejap. Langit menusuk tulang kaisar. Tulang menusuk berserakan dan teriakan dingin yang tidak biasa tiba-tiba terdengar. Ruang di atas kepala Xiao Yan buru-buru berfluktuasi. Bilah tulang besar yang berisi aura aneh menerobos ruang kosong. Ini berguncang saat meretas Xiao Yan. Swoosh! Fluktuasi yang tidak biasa tersebar setelah bilah tulang aneh ini diayunkan. Itu terbang menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Ini adalah serangan spiritual. Xiao Yan sedikit terkejut saat merasakan fluktuasi misterius ini. Tidak disangka bahwa Tianzun pertama benar-benar tahu bagaimana menggunakan serangan spiritual. Sayangnya, Xiao Yan tidak pernah takut pada siapapun dalam hal bentrokan dalam hal serangan spiritual. Pecah. Tinju Xiao Yan terkepal. Ekspresinya tenang saat dia melayangkan pukulan ke depan. Tidak ada gerakan mewah atau fluktuasi Doki. Sebaliknya, kekuatan spiritual meletus dari alis Xiao Yan saat dia melemparkan tinjunya ke depan.
Ledakan, angin telapak tangan spiritual yang tak terlihat bergegas menjauh dari telapak tangan Xiaoyan. Itu bertabrakan dengan fluktuasi bilah tulang di udara. Keduanya saling memusnahkan. Tubuh Tianzun pertama berkedip setelah melihat Xiaoyan dengan mudah menghancurkan fluktuasi spiritual itu. Dia muncul di bawah bilah tulang setinggi 1000 kaki di langit. Kabut hitam melonjak dari tangannya sebelum kabut berubah menjadi tangan raksasa yang meraih gagang pedang. Dengan teriakan dingin, bilah tulang merobek ruang itu sendiri. Itu disertai dengan fluktuasi tajam yang sangat menakutkan saat ditebas dengan amarah. Bilah tulang itu agak aneh. Sepertinya bisa melukai jiwa seseorang. Bilah tulang besar dengan cepat tumbuh di mata Xiaoyan. Tangannya tiba-tiba menekan udara kosong saat tanah di bawahnya dengan cepat menonjol. Hampir 100 pilar lava tiba-tiba ditembakkan dan bertabrakan dengan keras dengan bilah tulang dari segala arah. Tianzun pertama mendengus dingin setelah serangannya diblokir. Bilah tulang besar itu dengan lembut memotong dan ratusan pilar magma yang lebih besar itu benar-benar mulai meledak. Bahkan energi api yang kejam di bawah tanah ditekan dengan paksa oleh bilahnya. Xiaoyan, bilah tulang orang tua ini telah dibuat dari tulang puluhan ribu orang. Ada banyak bilah spiritual yang tidak diketahui yang terkandung di dalamnya. Begitu pedang ini menyerang tubuh seseorang, dia akan menderita kepahitan karena dimakan oleh puluhan ribu jiwa. Bilah tulang di tangan Tianzun menebas horizontal saat dia berbicara dengan suara yang menyeramkan. Saya sangat memikirkan Anda dengan menggunakan ini untuk mengambil hidup Anda. Tindakan yang tidak ortodoks. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dia mempertahankan api surgawi untuk menjaga tubuhnya. Aura pedang apapun yang bisa melukai jiwanya diblokir. Dia segera melambaikan tangannya saat 5 kelompok api muncul di depannya. Termasuk si Heart Flame, yang telah dia perbaiki sebelumnya. Dia memiliki total 5 jenis api surgawi asli. Karena kau sangat percaya pada tulang patah milikmu ini, aku akan menghancurkannya. Segel tangan Xiaoyan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti segel tangannya yang berubah, 5 kelompok api surgawi di depannya mulai membengkak. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi serigala, macan tutul, naga, dan sebagainya, roh api yang sangat besar. Mereka melayang di langit dan terhubung satu sama lain. Setelah itu, mereka dengan cepat membentuk formasi api yang sangat besar. Teknik mengusir api 5 cincin. Jika 4 dari 5 roh dibentuk oleh api surgawi, kekuatannya bisa dibandingkan dengan keterampilan Do kelas Tian. Saat ini, Xiaoyan telah menggunakan api surgawi untuk membentuk semuanya. 5 jenis api surgawi telah melepaskan teknik mengusir api 5 cincin ke batasnya. Bas-bas, 5 jenis roh api dengan cepat bergabung. Mereka berubah menjadi cincin api setinggi 1000 kaki dalam sekejap mata. Cincin api berputar dengan liar. Bahkan ruang angkasa itu sendiri telah benar-benar runtuh pada saat ini, tampak seperti mulut hitam besar yang ganas. Arogan sekali. Tianzun pertama tersenyum lebar. Black Key melonjak dari dalam sebelum berubah menjadi banyak jiwa yang tampak ganas. Pekikan sengsara tajam terus menyerang ke bilah tulang. Saat banyak jiwa ini melonjak ke dalamnya, darah merah cerah mulai secara bertahap muncul di permukaan bilah tulang yang putih dan padat. Itu tampak seperti garis hitam darah. Tebasan kehancuran jiwa, mengikuti jejak aneh darah yang muncul di bilah tulang, ekspresi serius mulai muncul di wajah Tianzun pertama. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan bilah tulang yang sangat besar dengan keras menembus cincin api yang tergantung di langit. Hancurkan, ekspresi merah memerah muncul di wajah Tianzun pertama. Ruang runtuh kemanapun bilah tulang itu lewat. Tanah yang berada puluhan ribu kaki di bawah mereka dipotong, membentuk jurang selebar 1000 kaki. Memutar, segel tangan Xiaoyan berubah saat dia merasakan keganasan serangan pedang Tianzun pertama. Cincin api itu berputar dengan liar. Itu tampak seperti piring bergigi yang menutupi langit. Itu mengeluarkan suara mendengung dan bergegas ke depan dengan kecepatan ekstrim. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan tulang besar itu tanpa menyerah. Dentang, suara gemetar bumi segera meletus di atas ruang yang telah disegel. Badai energi yang dahsyat melanda dengan kecepatan yang tak terkendali. Aula hitam besar itu benar-benar runtuh saat ini.